melalui lisan baginda Rasulullah Allah nurunin level. Fa illam takun tara fa innahu yarak. Bila kamu tak sanggup di level itu, maka level yang ini tak boleh tidak kamu harus upayakan. Apa itu? Bila kamu beribadah tak sanggup seolah-olah melihat Allah, maka lakukanlah ibadah dalam keadaan kamu yakin Allah melihat kamu. Allah melihat kamu. Oh, kalau ini alhamdulillah. Betul lah. Kalau ini alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Saya sampaikan di pertemuan 1 dan 2 bahwa dalam ayat tersebut ada 2 perintah yang sudah kita terjemahkan. Pertama, perintahnya itu fa'lam, kamu harus tahu. Kamu harus tahu. Kalau ada kata harus itu berarti perintah. Yang memerintahnya Allah. Yang diperintahnya di ayat itu adalah Nabi Muhammad. Apa yang harus kamu ketahui? Annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, itu ya perintah pertama. Perintah kedua, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Perintah kedua dari Allah kepada Rasulnya, kamu harus meminta ampunan kepadaku karena dosamu dan karena dosa yang dilakukan oleh mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Jadi ada 2. Kamu harus yakin akan la ilaha illallah dan kamu harus minta ampunan kepadaku karena dosamu dan dosa orang-orang yang beriman. Apa imam tadi dah tunai perintah Allah toh, betul? Lepas sholat beliau beristighfar bersama-sama kita 3 kali. Lepas itu beliau bertahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir 3 kali. Itu jelmaan dari perintah tadi. Cuman urutannya terbalik. Istighfar dulu kalau Pak Imam, baru la ilaha illallah. Kalau dalam firman la ilaha illallah dulu baru istighfar. Tak ada masalah. Mau yang mana satu Bapak dahulukan silahkan. Setelah kita beriman, ya. Kalau sebelum beriman istighfar tak laku, Pak. Kalau kita belum beriman, istighfar kita tak laku sampai kita menyatakan dulu la ilaha illallah, ya. Jadi kalau orang masih beragama non Islam kemudian dia astagfirullah, kata dia kan, mohon ampun saya ya Allah, itu belum laku, Pak, sampai dia menyatakan dulu keesaan Allah. Nah, di poin ketiga yaitu wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum,
Nah, kalau poin ketiga ini tidak dalam bentuk perintah, tapi dia dalam bentuk berita. Berita mah tidak ada tuntutan kan? Saya datang membawa banyak barang, kan ngasih tahu saja, betul? Tapi kalau gini, kamu harus datang bawa banyak barang, nah, itu baru perintah. Nah, di sini dalam bentuk berita. Dan Allah mengetahui mutaqallabakum, tempat kerjamu di dunia siang hari. Wa maswakum, dan Allah juga tahu tempat istirahatmu di malam hari. Di kata berita nih Pak, kata berita. Tapi hadirin rahimakumullah, kata para ulama, ini bukan berita sembarang berita. Berita ini mengandung perintah, gitu. Berita ini mengandung perintah. Kalau kamu sudah kukasih tahu bahwa aku mengerti saat kamu bekerja, aku mengetahui saat kamu beristirahat di malam hari, maka kamu harus berhati-hati, karena aku tahu apa yang kamu kerjakan, baik siang hari ataupun malam hari. Paham ya? Jadi ada apa? Ada perintah agar kita senantiasa berhati-hati, jangan sampai saat bekerja kita lalai dari Allah. Saat bekerja kita tidak mentauhidkan Allah. Saat bekerja kita lupa dari Dia Sang Maha Pencipta. Nah, ini yang dalam bahasa hadis disebut dengan ihsan. Apa Pak? Ihsan. Kata para ulama, rukun agama itu ada 3. Pertama apa? Iman. Yang kedua apa? Islam. Yang ketiga apa? Ihsan. Sebagaimana diajarkan oleh Jibril melalui metode dialog tanya jawab dengan Rasul. Jadi Jibril datang diutus oleh Allah menjelma dalam bentuk manusia, datang berhadapan dengan Rasul, berdekat Pak, lututnya itu ketemu dengan lutut Rasulullah. Sahabat pun heran, orang ini tak kita kenal tapi seakrab gitu. Lepas itu tak lama nanya dengan Rasulullah, setelah bersalam nanya, ya Rasulullah, akhbirni anil iman. Rasul, kabarkan dengan saya apa iman. Dijawab oleh Rasul, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qada'i wal qadari khairihi wa syarrihi minallah. Iman itu kamu yakin, kamu percaya akan Allah, percaya akan malaikatnya, akan rasulnya, akan kitab-kitabnya, dan akan hari akhir. Dan kamu percaya akan ketetapan dan keputusan Allah, baik buruk datang dari sisinya. Setelah Rasul menjawab begitu, sang penanya berkata, shadaqta, jawabanmu benar. Makin heran sahabat, dia yang nanya, dia yang beri nilai. Selanjutnya, wa akhbirni anil Islam, kasih tahu saya Islam itu apa. Lalu dijawab oleh Rasul, Islam itu adalah antasyhada la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila
Islam itu kamu bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad utusan Allah. Kamu tegakkan sholat, kamu tunaikan zakat, kamu puasa di bulan Ramadan, dan kamu mengunjungi Baitullah kalau mampu. Dijawab sedekah, jawabanmu benar. Lanjut lagi pertanyaan ketiga, wa akhbirni anil ihsan. Kabari saya apa ihsan itu? Dijawab oleh Rasul, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah kamu menyembah Allah. Menyembah Allah itu dengan cara mengimani Allah. Menyembah Allah itu dengan cara menunaikan Islam tadi itu, ya. Nah, kamu tunai ibadah dalam keadaan seolah-olah kamu sedang melihat Allah. Kamu sedang melihat Allah. Tapi melihatnya bukan pakai ini, Pak. Bukan pakai mata yang ini. Kata Dr. Syekh Ali Jumu'ah, melihatnya itu bi'ainil basirah, dengan mata hati. Karena Allah mustahil, Pak, di dunia bisa dilihat dengan mata. Mustahil Allah bisa didengar oleh telinga. Maka tak usah percaya Bapak kalau ada orang bilang saya dah menelepon Allah. Itu hati-hati. Itu bohong 1000 bohong. Nabi Musa aja selevel Nabi, Pak, mohon maaf, tak diizinkan oleh Allah untuk melihat. Ya, kalau kamu Musa lihat gunung tuh, kamu bisa lihat, jago. Ternyata Allah tajalli di gunung tuh pingsan. Ini kita bukan nabi, bukan rasul, ngaku nelepon pula. Hati-hati bahasa itu, meskipun dah diklarifikasi, ya. Tapi tak bisa ditiru itu. Itu kata-kata yang tak patut untuk ditiru. Mau serius apalagi main-main, ya. Tapi kata Dr. Ali Jumu'ah, makna seolah-olah kamu melihat Allah itu seolah-olah melihat dengan mata hati. Nah, para orang tua yang saya muliakan, dalam bahasa hadis itu seolah-olah itu tasbih namanya. Tasbih itu menyerupakan, bukan hakikat. Ya, bukan hakikat. Jangan pula gara-gara ceramah saya ini, Bapak masuk aliran sesat. Zikir siang malam, keras-keras, gede-gede, akhirnya Bapak melihat ada cahaya sambil merem. Aduh, ini namanya Allah. Itu Pak, parah, itu lebih parah dari yang tadi. Dan ini ada, Pak, aliran-aliran seperti ini. Baru-baru ini kita dengar di Batam, bayar 700.000 kita diantar melihat Tuhan. Ini kebohongan semua ini. Tak ada itu, ya. Bukan melihat materi, Pak, ya. Bukan melihat materi, tapi melihat dengan maha batin, bahwa apa yang kita saksikan terlihat itu semua subjeknya itu adalah Allah. Sehingga ketika kita menunaikan iman, menunaikan Islam, maka kita sedang melihat siapa yang nyuruh kita beriman, siapa yang nyuruh kita berislam. Kalau kita seolah-olah melihat dia yang menyuruh kita beriman kepadanya, berislam kepadanya, maka iman dan Islam kita tidak akan main-main. Islam kita akan dibuat sesempurna mungkin, seperfect mungkin. Sebagai analogi, ya, sebagai analogi,
sebagai gambaran biar kita bisa memahami bahasa hadis ini gini. Sebelum saya masuk ke masjid ini, dekat kuburan Batu 10, depan Hotel Kompot, dah ada emak-emaknya pu jalan, Pak. Bapak sering kan lihat ibu-ibunya pu jalan. Itu penerangannya itu Pak cukup dengan lampu dari hotel atau lampu jalan. Bapak perhatikan, mereka begitu telaten nyapu, pelan nyapu. Kemudian setelah dikumpul mereka masukin ke kantong plastik, tak mereka buang ke parit. Betul lah. Coba apa yang terpikir dalam benak kita? Kenapa si ibu sejujur itu? Kalau analisa saya, dalam hati dia merasa kepala dinas kebersihan dan taman itu sedang menyaksikan dia. Meskipun kepala dinas itu tak ada depan dia, tapi hatinya merasa kepala dinas yang ngasih SK kontrak ke dia tuh nengok gini. Makanya apa? Tengok di Batu 8 tuh kan ada pembatas jalan, ada pasir-pasir kan, disapu bersih-bersih, betul lah. Kalau tak ada keyakinan itu di hatinya, Pak, mohon maaf Pak, mungkin mereka kumpul lempar ke parit, lempar ke parit, lempar ke parit. Yang penting dohirnya nampak bersih, tapi ternyata di parit dibuangnya. Tidak begitu, mereka masuk ke dalam tong plastik. Kenapa? Dia kerja sesempurna mungkin itu karena di hatinya dia merasa yang memberi SK kepada dia memperhatikan apa yang dia lakukan. Nah ini Pak, cuman untuk level ini berat kita nak buat. Betul lah, level ini berat nak buat. Para ulama menyebut level ini disebut musyahadah, makom musyahadah. Makom musyahadah itu apa? Makom saat kita beriman dan beribadah kepada Allah seolah-olah kita menyaksikan Allah. Berat. Level-level kita nih nampaknya tak sanggup lah. Betul lah di level ini. Kita nih nyadar Pak, banyak keterbatasan dari sisi ilmu lemah gitu, betul. Karena musyahadah ini harus ilmu dulu. Coba Bapak lihat tadi, fa'lam, didahului oleh kata perintah, kamu harus tahu. Bahasa Arabnya tahu itu berilmu. Nah untuk bisa ke level makom musyahadah ini, fa'lamnya itu harus mantap dulu gitu. Ilmunya itu harus mantap. Ilmu tentang iman, ilmu tentang Islam ini harus perfect Pak. Harus perfect. Nah, baru kita bisa masuk di makom musyahadah. Kita ini mohon maaf Pak, mohon maaf, 1000 maaf. Saya kan tidak membaca Bapak karena Bapak tak tahu. Saya membaca diri aja. Dari 0 tahun sampai umur saya 47, 48. Pengetahuan kita tentang Islam segitu-gitu aja. Tak ada saya sampai serius menekuni Islam, membaca Quran, menekuni Quran. Bapak pun coba berintrospeksi dengan diri. Dari dulu ngerti Quran itu ngerti baca aja, betul lah. Ayo jujur, ngerti baca aja, betul lah. Kadang tajwidnya pun kita tak pernah mau memperbaiki, betul lah. Dibetulin sama orang aja marah gitu, betul lah. Nah, itu bukti bahwa kita tak serius berupaya mendapatkan predikat pahala. Padahal Allah minta sebelum kau menyatakan la ilaha illallah, sebelum kau mempraktekkan Islam, kamu harus pahlam, kamu harus berilmu dulu. Jadi makom musyahadah ini Pak tak sekonyong-konyong, betul lah. Tapi dia berproses dari fa'lam annahu la ilaha illallah, punya pengetahuan tentang hati, kemudian punya pengetahuan tentang Islam. Baru dengan sendirinya, betul, ini sikap ini lahir. Nah, para orang tua yang saya muliakan,
Untungnya, nah ada untungnya juga. Allah ini kan maha pengasih dan penyayang. Betul? Tahu Allah itu orang-orang macam kita, yang pemalas, betul? Yang otaknya standar, yang susah dikasih ajar. Nah maka melalui lisan baginda Rasulullah, Allah nurunin level. Fa illam takun tara fa innahu yarak. Bila kamu tak sanggup di level itu, maka level yang ini tak boleh tidak kamu harus upayakan. Apa itu? Bila kamu beribadah tak sanggup seolah-olah melihat Allah, maka lakukanlah ibadah dalam keadaan kamu yakin Allah melihat kamu. Allah melihat kamu. Oh, kalau ini alhamdulillah. Betul lah. Kalau ini alhamdulillah. Allah menganugerahkan dengan kita. Buktinya apa Pak Haji Irwan? Buktinya gini Pak Haji. Pak Haji berani tak sholat subuh tak pakai wudhu? Berani tak? Tak. Padahal Pak Haji tak ada orang nilai, tak ada yang memperhatikan. Coba Haji Irwan wudhu tak ya? Tak ada Ji. Orang tuh cuek aja ngadep semua ke Allah. Tak ada memperhatikan orang lain. Di pintu-pintu kita Al-Uswah ini tak ada satpam inspeksi wudhu belum? Ada tak yang begitu? Tak ada kan? Masing-masing kita datang dengan kejujuran kita. Kita dah wudhu di rumah. Kalau batal, coba Pak Haji waktu di Honda misalnya buang angin, ada yang tahu tak? Tak ada. Tapi Pak Haji sampai sini wudhu juga kan? Kenapa? Karena Bapak tidak merasa sedang diawasi orang. Bapak hanya yakin dengan pengawasan Allah. Maka Bapak meskipun dingin wudhu lagi. Betul lah. Kenapa? Allah oleh Bapak terasa memperhati. Coba lagi sholat. Bapak pernah enggak sholat maghrib di rumah tak jamaah di masjid lah? Pernah toh? Pernah aja lah. Kita ini kan bukan soleh-soleh amat lah, pernah lah, gitu kan? Jujur lah, tak usah. Kan takkan dinilai oleh malaikat. Jujur kali gitu. Ada kita pernah. Berani tak Bapak ngurangin rakaat dari 3 jadi 2? Tak ada Pak. Betul tak? Tetap kita 3. Segerah apapun kita punya badan, keringat keluar, aku 2 aja lah. Wong tak ada yang tahu. Ada tak yang berani? Enggak Pak. Lebih baik kita kencengin, cepetin bacaan Fatihahnya ketimbang kita ngurangin rakaat. Kenapa ya faktornya? Karena di hati Bapak yakin apa yang kubuat diperhatikan Allah. Maka kita jujur saat itu. Termasuk saat kita puasa. Banyak kesempatan di mana kita boleh berkhianat. Istri kita ke pasar, kita di rumah. Anak kita tidur. Jam 10 tuh haus-hausnya Pak. Jujur kan? Haus-hausnya. Bapak boleh ngambil di kulkas. Ada coba yang begitu dah? Saya yakin yang di sini tak ada yang berani. Kenapa? Bukan karena takut diketahui istri, bukan karena takut diketahui anak, tapi Bapak menakuti satu hal. Allah mengerti apa yang kubuat. Maka Bapak tak berani berkhianat. Nah itu namanya muraqabah. Apa Pak? Muraqabah. Kalau tadi yang level atas musyahadah, level berbawahnya muraqabah. Nah, cuman ada cumannya tuh kita tak konsisten di situ. Muraqabah kita tidak konsisten. Muraqabah kita hanya ada saat salat. Muraqabah kita hanya ada saat puasa. Muraqabah kita hanya ada saat wudu. Betul lah. Saat di luar momen-momen itu kadang kita hianati juga Allah tuh. Betul lah. Kita pergi pasar kerja, mulai Allah tuh tak terasa mengawasi. Ada orang nak beli, baru nih kakak bilang, barulah Bu, baru datang semalam, padahal dah 3 bulan benda tuh. Betul loh. Kita dititipi apa namanya minuman kaleng 5 kes. Kata yang nitip nih, kawan tolong kasih Pak Anu 1, Bu Anu 1, kawan kita 1, sampai 5 orang.
untuk kawan satu. Pas pula kawan kita yang satu nih agak tak suka kita, betul lah. Akhirnya yang 3 kasih, yang 2 kita 4. Saat itu merasa Allah tak ngawasi. Kalau terkait harta, kalau terkait harga diri, Allah kadang-kadang kita lalai. Ini bukan jelek Pak, sudah bagus, cuman belum sempurna. Kita belum konsisten, muraqabahnya dah ada, tapi belum konsisten di semua keadaan. Nah, di ayat ini, di penggalan terakhir, Allah kasih tahu kita, saat kamu berada di siang hari kerja, aku tahu. Saat kamu berada di malam hari istirahat, aku pun tahu. Artinya apa? Seluruh keadaan kita diketahui Allah. Seluruh keadaan kita diketahui Allah. Nah, termasuk betul lah, saat saya ceramah nih, saya ini harus sadar Allah ngawasi. Maka tak boleh saya bercakap sembarangan, karena semua apa yang saya kata Tuhan catat. Sebagaimana Bapak pun sama, saat mendengar, betul lah, Bapak harus sadar Tuhan tuh memperhatikan Bapak. Bapak serius dengernya Allah tahu. Bapak main-main dengernya Allah tahu. Bapak dengernya disertai dengan keraguan Allah tahu. Bapak mendengarnya sambil nyari di mana letaknya budak ini salah cakap. Bapak pun tak. Karena ada momen di mana kita dengar ceramah itu bukan benar-benar nak dengar. Aku nak cari salahnya dia di mana. Ada kan? Allah tahu. Allah tahu. Maka di surah Al-Mulk Allah berfirman, wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Bagiku, kata Allah, kamu buat ucapan itu pelan atau keras tak ada beda, karena aku mengetahui apa yang kau simpan dalam dada. Dalam dada kita aja, dalam hati, Allah ngerti Pak. Betul lah, Allah ngerti apa yang disimpan dalam hati. Tak ada beda Pak, tak ada beda antara zahir kita dengan hati kita. Bagi Allah sama aja. Kalau kita terbatas Pak, Bapak ngerti saya baik itu karena Bapak nengok cakap saya. Bapak ngerti saya baik nih karena Bapak tahu saya diundang uswah duduk depan dekat meja. Bapak tak ngerti hati saya. Dan memang Bapak jangan tahu hati saya. Kalau Bapak ngerti hati saya, bubar Bapak semua. Bubar Pak. Saya yakin siapapun ustadz, kalau Bapak ngerti hatinya, takkan mau dengar. Takkan mau dengar. Kenapa? Karena dia bukan malaikat. Pasti ada kebusukan di hatinya. Ala kulli hal. Ada kebusukan di hati. Apalagi penceramah bukan nabi, bukan rasul. Oleh karena itu maka kita dilarang menghukumi orang dengan menggunakan standar hati orang itu. Paham Pak? Wah, saya tahu Bapak ini tak ikhlas. Kenapa? Saya bisa baca hatinya bohong. Tapi kita diperintah oleh Allah dan Rasul hukumi orang dengan apa yang nampak dari dirinya. Maka kita punya kaidah al-hukmu bidzawahir. Menghukum, memvonis orang itu cukup dengan apa yang nampak darinya. Kalau dia berkata lemah lembut, berarti Bapak boleh kata hatinya penuh kasih sayang. Kalau dia bercakap menggunakan dasar dalil kitab, Bapak boleh kata dia ngomong berdasarkan argumen. Betul? Kalau orang ngasih dengan Bapak langsung kasih hukum, orang ini dermawan. Tak usah Bapak ini ngasihnya tak ikhlas. Dari mana tahu hati dia? Kita tak tahu kan? Tak.
Oleh karena itu kita dilarang Pak oleh Allah, oleh Rasul menghukumi manusia dengan hatinya, karena itu hak prerogatif Allah. Oleh karenanya maka mohon maaf Pak, kita duduk di sini boleh sama lama, boleh sama pegang, boleh sama ngantuk, tapi balik ke akhirat nanti kita semua akan mendapatkan pahala yang berbeda-beda. Mengapa? Karena Allah bukan hanya menghitung berapa lama duduk, berapa banyak ilmu dan cakap ustadz yang Bapak dengar, tapi Allah pun menilai hati kita, seberapa ikhlas kita tunai perintahnya. Ikhlas itu Pak berkualitas beda-beda. Bapak pernah beli minyak kan di Batu 10 itu, ada Pertalite, ada Pertamak. Pertamak pun ada yang plus, betul? Sama-sama bahan bakar, tapi kualitasnya beda-beda. Maka keikhlasan Rasulullah dengan keikhlasan kita beda kelas Pak. Sama-sama dibilang ikhlas, tapi kualitasnya lah. Sama-sama disebutnya ikhlas. Rasul melakukannya dengan ikhlas, Pak Haji Irwan melakukannya dengan ikhlas. Bapak jangan sangka ikhlasnya Rasul dengan Pak Haji Irwan sama, beda Pak. Beda kelas. Beda kelas. Chris John petinju Pak, betul lah. Mick Tyson petinju, kelasnya beda. Habis itu, betul lah. Chris John petinju, Mick Tyson petinju, kelasnya sama ada? Beda. Pukulannya sama ada? Tidak. Nah ini biar ngerti gitu bahwa ikhlas itu berlevel. Nah, maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala pernah mendengar Rasulullah SAW menyebutkan bahwa annas yub'atsuna ala niyatihim, manusia itu akan dibangkitkan di atas kadar keikhlasannya masing-masing. Oleh karena itu Pak, maka kata para ulama, sebelum kita melakukan pekerjaan ibadah yang sifatnya zahir, kewajiban pertama kita adalah islahu sarairina, menata dulu hati kita. Setelah Bapak ngerti cara takbir gimana, cara ruku ya benar gimana, cara sujud yang benar gimana, apa yang kita baca dalam sholat itu yang benar gimana, cara duduk gimana. Nah, sebelum Bapak praktekkan itu, kewajiban pertama yang harus kita buat apa? Islah kulub kita, perbaiki, tata dulu baik-baik hati itu sebelum mempraktekkan perbuatan ya kayak gini. Ini ceramah nih kan ibadah zohir, Bapak dengar pun ibadah zohir namanya, ya. Nah sebelum saya ceramah, sebelum Bapak dengar, hati ini tata dulu, tata itu bentuk bagaimana seharusnya kita beribadah. Tanya dengan diri, untuk siapa engkau ceramah, untuk siapa engkau dengar ceramah, gitu Pak ya? Untuk Allah atau untuk kepentingan dirimu, paham ya? Nah itu tata dulu. Setelah kita mengerti bahwa Allah ternyata memperhatikan kita. Pak, dah jam 6 kurang 5 ya? Nah gitu. Hah? Dah jam 6 ya? Kurang 2 menit. Oh, berarti bukan kurang 5 ya, kurang 2 menit. Saya kira cukup lah ya. Saya kira cukup. Pesan-pesannya sudah sangat jelas. Kita diminta untuk konsisten di atas keyakinan akan kebenaran la ilaha illallah sampai mati nih. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk terus menyadari kehambaan kita yang pastinya banyak kurang, takkan pernah sempurna, sehingga karenanya terus jangan henti beristighfar, meminta ampunan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, yakini bahwa Allah memperhatikan kita, memperhatikan iman kita, memperhatikan Islam kita, memperhatikan hidup kita, mengerti Allah itu siang dan malamnya kita. Oleh karena itu maka berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan. Saya kira kesimpulannya itulah. Sepanjang-panjang ini kita ceramah, itulah kesimpulannya. Itulah. Saya berharap apa yang kita pelajari bersama, kita bagi, betul, dihafal.
ya, dihafal. Mudah-mudahan asbab apa yang kita perbuat di Ramadan tahun ini Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Janji Rasul nanti akan kita lihat sendiri, ya, bahwa kalau kita yakin dengan janji Rasulnya, kita insya Allah mendapatkan apa yang dijanjikannya. Terlebih terkurang saya mohon maaf, dipastikan ada ucapan, ada sikap yang tidak pada tempatnya, itu pastinya kesalahan saya. Bapak Ibu harus memaafkannya, ya, biar puasa saya terangkat, ya. Kalau Bapak tak maafin saya, menggantung puasa saya, ya. Selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Pesan saya terakhir, tunggu pengumuman pemerintah, baru kita Idul Fitrian, ya, biar sedap. Apalagi ini masjid besar loh Pak, ini jadi perhatian orang. Kalau Bapak tak sejalan dengan pemerintah, nanti jadi gunjingan. Oh, masjid besar timur katanya tak ikut pemerintah, ya kan gitu. Ah gitu. Makanya disebutnya masjid besar. Ini pedoman orang Tanjung Pinang Timur ini Al-Uswah nih, ya. Baru di bawahnya semuanya Masjid Jami, ya, dari ujung timur sampai ujung barat Masjid Jami semua. Yang besar cuma satu ya. Semoga Allah mengampuni kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi